Kak Hes, kalau boleh menjadi pertanyaan, kalau ada teman-teman Kristen yang mau jawab, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya gini bunyinya, bagaimana cara teman-teman Kristen itu memahami kitab sucinya? Nah, pertanyaannya Aduh bang, abang gak usah ngasih pertanyaan gitu, abang cukup di bawah aja. Kayaknya pertanyaan kami udah berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kita bukan sekali dua kali, setiap hari. Ya, kalau udah meniti pertanyaan kami itu sebelum abang bertanya itu sudah dipertanyakan dari kemarin-kemarin. Kita di sini bukan sekali dua kali setiap hari. Ini pendatang baru, kita maklumin aja. Dia pendatang baru, kita maklumin aja. Ya, saya baru mengikuti diskusi yang kayak gini. Tapi semua itu tadi bang, yang anda mencoba untuk menitipkan pertanyaan itu sudah kami pertanyakan bang. Mereka bantai semua itu dengan asumsi, bukan data. Oh gitu. Saya 1920 Ustaz. Iya, baca. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta akan di semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat, seorang Jadi Tuhan gitu. Kalau Yesus itu dikatakan juru selamat, ya terus lalu dianggap Tuhan, Musa harus jadikan Tuhan itu, karena ayat itu yang dimaksud Musa itu. Tuhan mengutus Musa sebagai juru selamat bagi bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan itu hendak menyelamatkan manusia, bukan dia sendiri yang turun, tapi mengutus juru selamat. Begitu loh. Bukan Tuhan sendiri yang datang, bukan. Dia akan mengutus juru selamat. Yesaya 19:20. Ya. Iya benar. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Musa juru selamat. Oke. Seperti kesimpulan Musa dijadikan Tuhan karena dia juru selamat. Iya. Terakhir dari saya nih Pak De, saya tarik kesimpulannya aja langsung nih. Agama itu kan hanya untuk orang yang berakal. Harus dipahami dengan akal sehingga baru bisa diimani dengan sepenuh hati kan gitu, sehingga bisa diamalkan. Ya gitu ya Pak De. Akal bang. Iya. Berarti jika hanya modal imani, akalnya ditinggal, berarti akalnya dipertanyakan. Jika akalnya dipertanyakan, berarti kemanusiaannya juga bisa dipertanyakan, kan begitu? Ya. Seperti kata Bang Gema tadi. Bisa disimpulkan kayak gitu ya Pak De? Iya. Ya, nah itu aja sih Pak De. Terima kasih ya Pak De, Bang Bang Mu'alaf Musa. Saya ini sama Pak De. Barakallah. Kak Hos, makasih ya Kak Hos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Utimayun aja ada yang salah? Mana Kumayun? Masa sih aku Mayun? Pokoknya kalau Mayun itu gini. Tadi begitu memang. Mayun aja. Mukanya dilipat aja. Ada yang kurang berkenan atau gimana? Belum dapat makan oten dia. Ya. Aku tadi udah puas banget kok bikin 8 oten modar kabur. Ya kan? Ngaku-ngaku pernah Islam. Giliran ditanya kabur. Memang kalau sendirian perempuan dikeroyok sama mereka, didatangi. Ya. 8 orang modal. Apa lu? Oten. Nggak bisa tadi itu kawan kita tadi itu siapa namanya tuh Kamikaze ya, itu bagus. Kamikaze ada itu di bawah katanya baterainya habis. ada lagi ngecas handphone dia mas. Beliau bagus, tidak menghujat walaupun musik-musik. Tangkap sana lari sini, tangkap sini lari sana. Belit-belit sudah ditunjukkan ayat bikin musik, tapi dia bagus nak menghujat. Oke, monggo silakan.
Ayo 1% katanya. Kenapa tadi ngajar? Ayo, daripada kalian menghujat di bawah, mending kalian naik. Kita diskusi di atas. Tolong ambil tas mama sama kunci motor. Cinta sholawat bentar lagi dapat hidayah dia katanya. Siapa maksudnya? Hidayah apa? Siapa dapat hidayah? Hidayah apa? Mungkin disangka antum Kristen mungkin lagi. Bukan. Aduh. Enggak, dia ngetek namanya terus bilang Kamize. Dia ngetek nama. Oh, Gitu. Oh, begitu. Ayo. Ya. Yo, ya agama Ya, Kristen. Ayo, yang mau diskusi. Silakan naik minta permintaan. Coba dulu kita coba dulu kita bahas itu teman-teman yang Kristen bawa. Anjir. Ayo Naik bantah. Bang Anjo, naik Bang Anjo, ya. Itu muslim bukan Hanjoten. Mana? Iya, itu Hanjo muslim bukan Hanjoten. Oh iya. Iya, Hanjoten satu lagi. itu sampai hafal lo tidak? Hanjo Oten. Hari-hari Hanjo Oten gak ada angka, dia ada angka kan. Hanjo 57 itu muslim. Begitu. Oh, Si saya Jenny. di Z itu tidak ada yang hafal. Paling yang saya hafal itu paling Otimena. Oke, selamat malam Jai Tambun. itu yang paling saya hafal. Seperti Yesus. Selamat malam Jai Tambun. Ya, selamat malam. Agama apa bang? Oh, Kristen, saya Kristen. Ya, mau nanya apa bang? Hah? Apa yang mau ditanya? Abang nanya mau ngapain? Kan Mau ditanya berarti dia host, tanyalah. Aku nanya ya, aku nanya. Oke, abang Katolik apa Protestan? Protestan. Oke, Protestan. Wah, Martin Luther. Berarti abang itu ya? Bang, bisa dijelaskan nggak bang? Keluaran 29:14 bang. Tuh, kebetulan saya nggak pegang Alkitab, kan saya nggak hafal itu tentang Ustaz Suki masih makan itu host. bilang. Saya nggak pegang Nanti Alkitab. Kenapa pe kalau makan? Kenapa pe kalau makan? Jangan Kan ada kau. Oh, itunya enggak. Oke. Tentang apa Bang. kira-kira itu? Bang, kapan tobat menguatkan anak orang? Kapan tobat menguatkan anak orang, bang? Tuhanmu muatkan Iya, anak kapan? orang. Iya. Maksudnya gimana itu? Yesus itu siapa, bang? Siapa? Ya, Yesus itu juru selamat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya gitu dari orang. Iya, Tuhan atau tidak? Tuhan atau tidak, ya Tuhan, ya dia. Tuhan. Yang melahirkan Yesus siapa, bang? Yang melahirkan Yesus siapa, bang? Maria, Maria manusia apa orang, bang? manusia. Berarti abang masih menuhankan anak manusia. Kapan abang tobat menuhankan anak manusia? Ya, jadi gini ya. Oh, Kadang-kadang kan kita itu nggak mengerti konsepnya. Jadi oke. kalau saya Lanjut ya teman-teman, aku mau ngajak anak jalan bentar. ya, Silakan Bang Eri, Bang Musa, Ustaz Sugi. Ya, silakan. Wanda kasih Boleh saya jalan jelaskan dulu. dulu? Kasih jalan lalu kabur. Kentut. Kan aku aku kan ibarat ikan ngumpan, udah dapat ya udah, itu urusan kalian. Ya kan Bang Musa, betul nggak? Ya. Hah? Oh, untuk kali ini dimaafkan. Lanjut. aku mau ngomong apa tadi? Jadi begini ya. Saya boleh Saya boleh jelasin nggak? Yang tapi ya gini ya. Minta Silakan Bang, silakan, ada teman saya tuh, silakan.
Ya. tidak dibesarkan, beliau Jadi dibesarkan. apa namanya itu? Kalau kita mau berdiskusi kenapa menuhankan manusia, karena itu memang sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Jadi Tuhan akan Allah dari surga akan mengirimkan seorang penolong. Itu yang kami percaya, yang disebut itu Mesias. Nah, itulah yang kami percaya sebagai sebagai Yesus Kristus itu. Nah, dia firman itu yang menjadi manusia. Nah, dialah yang datang karena gini loh, karena Allah sendiri kalau datang ke dunia itu nggak mungkin, karena di Alkitab dituliskan kalau dia datang itu kita itu nggak bisa melihatnya. Kalau kita lihat pasti kita mati. Nah, karena dia bersifat roh, bukan daging seperti kita ini, bukan bersifat manusia seperti kedagingan gitu loh. Nah, roh ini kan ilegal ada di dunia ini, jadi dia datang berupa Itu sedikit bang sebelum melangkah jauh bang. Kalau memang Tuhan Anda itu roh, kenapa ketika Adam habis makan buah itu dengar langkah Tuhan bang? Emang roh jalan-jalan suaranya terdengar ya? Nah, kalau zaman dulu itu kan Kejadian 3 itu. Oh itu. Iya, di Kejadian 3 itu kan di ayat ini ya. Di ayat 10 ya. Kalau dulu itu kan belum Nih, ada di ayat 10 bang, bentar. Iya. Di ayat 10 ya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ya, ketika ini dari ayat 8 lah biar enak. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman Eden, taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ini kalau memang Tuhan itu roh, kok suara langkahnya terdengar sama Adam bang? Oh iya. Kan mungkin kalau dulu itu kan belum ada dosa, belum ada pemisah Aduh, antara kok sana? manusia dengan Tuhan. Jadi ya Tuhan itu kan yang punya kuasa, boleh aja dong dia punya kuasa. Kita kan nggak bisa. Artinya Tuhan Anda ini bukan roh berfisik bang. Karena kalau roh itu melayang-layang dia. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Nah, di sini dia mendengar langkah Tuhan. Berarti itu fisik, bukan roh bang. Kemudian kalau Anda lihat di dalam Daniel 7 ayat 14, di situ Tuhan mengalami penuaan bang. Coba baca bang. Penuaan. Iya, coba baca. Daniel 7, Anda ada Bible enggak di tangan Anda? Nggak ada. Saya Aduh. tidak tahu itu. Ini kan di rumah nih, coba dicari dulu, nanti dikira saya bohong tuh. Di Daniel 7 tuh, bang. Iya. Coba dibaca bang. Cuman Biar enak gini. kita diskusi bang, sediakan Bible bang. Berarti nggak Nggak, salah ya gini. saya 53 tadi Oh, Ustaz. tapi boleh saya nanya nggak? Bentar. Daniel 7 ayat 14. Mau baca boleh. Baca. Atau dari ayat 9 boleh lah. Ini Tuhan ini naik kursi roda nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nih, Tuhan mengalami penuaan, Bang. Kursi roda. Pakai kursi roda lagi, Bang. Aduh. Sebenarnya Ini kita pandai loh, Bang. Saya tidak mengejek loh, Bang. Kalau nggak percaya baca aja. Nah, ya begini. Ya. Ustaz Begini itu ya, coba penyampaiannya apa dengan namanya? begitu saya jadi bikin ketawa. Santai. Bukan. Jadi dengar dulu. Nah, dalam kekristenan itu sebenarnya ada ayatnya itu, kamu jangan memikirkan hal-hal yang tidak patut kamu pikirkan. Kita itu ngapain memikirkan sampai ke situ? Ya, kita ini kan dikasih otak sama Tuhan, Bang.
Katanya Tuhan itu roh. Kalau dia roh ngapain duduk di atas kursi roda, Bang? Ngapain? Kan dalam tahtanya, tidak ada dalam Nah, iya. Tatanya itu kursi roda. Belum Ustaz, kalau nggak perlu dipikir jangan dipikirkan katanya. Lah gimana orang saya dikasih otak oleh Tuhan untuk mentelaah segala sesuatu. Di situ ada orang yang sudah tua, ya lanjut usia, duduk di atas kursi roda. Kan begitu tuh. Kalau dalam pengertian itu, yang dalam kursi roda itu siapa? Saya juga sebenarnya belum baca. Ya Tuhan. Iya. Siapa lagi? Belum baca, jadi selama ini abang jadi seorang Kristen ngapain aja, kitabnya untuk apa? Bukan. Artinya gini, kita nggak fokus ke bagian itu. Mungkin pernah baca, cuman nggak fokus ke pertanyaan seperti itu, gitu loh. Saya yakin abang tidak pernah baca isi kitabnya. Yakin saya. Dari 100% orang Kristen, 99%, 90% lagi, koma lagi, mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Alkitab ini kan ada apa ya? Ada, kalau untuk membaca itu perlu setahun. Jadi kita mungkin harus berulang-ulang supaya mengingat ayat-ayat tertentu gitu. Jadi nggak sehafal saya mengingat seluruh ayat yang di Alkitab. Nah, cuman kalau mungkin abang bertanya sesuatu yang udah Ya, umat Islam aja bisa banyak yang hafal bang, tapis banyak yang hafal Quran bang. Padahal bukan bahasa Indonesia lagi, sulit sebenarnya. Kok ya, cuman pertanyaan saya gitu loh, kenapa kok malah belajarin Alkitab, kenapa nggak belajarin Al-Quran gitu loh? Karena kami udah khatam bang. Hah? Kami udah tamat, Al-Quran kami udah tamat, tinggal Bible yang belum tamat ini. Oke, kalau saya nanya boleh nggak saya nanya? Sedikit Bang, saya jawab Bang. Kenapa kita itu mempelajari Bible gitu ya? Iya. Saya teringat kata-kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 6. Apa itu? Jangan melemparkan barang yang berharga kepada anjing. Jangan melemparkan mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Ya, ini bukan berarti saya mengatakan Anda anjing dan babi loh, bukan. Maksudnya begini, tidak mungkin saya akan memakai Al-Quran untuk berdiskusi dengan Anda, sementara Anda tidak percaya Al-Quran. Nah, kenapa saya itu pakai Bible untuk berdiskusi dengan Anda? Karena Anda, yang Anda imani adalah Bible. Nah, itu tujuannya Bang, supaya kita itu menilai Kristen itu bukan dari perilaku umatnya. Jadi Menilai Kristen itu langsung dari kitab sucinya Bang. Karena kalau kita menilai agama dari umatnya, maka tidak ada agama yang benar. Kenapa begitu? Karena di setiap pemeluk agama ada yang jahat, ada yang buruk. Ada yang jahat, ada yang baik. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Nah, untuk membicarakan agama harus dari kitab sucinya. Makanya kami belajar. Kita pelajari Bible itu. Begitu Bang. Nah, sekarang kan gini, kalau menurut yang pernah saya dengar, kalau Al-Quran ini, mohon maaf ya saya nanya ya, itu lengkap nggak sih dari penciptaan sampai pada akhir zaman itu, ada nggak sih Lengkap Saya Bang. nggak pernah baca. Lengkap. Dari Contoh penciptaan gini. itu. Ya, cuma tidak berurutan seperti yang ada di Bible. Al-Quran contoh ayat yang menceritakan tentang penciptaan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Nah, ini berbicara awal mula penciptaan. Menurut Al-Quran, awal mula penciptaan itu diawali dengan pemisahan, ya, karena awalnya itu dulu adalah satu yang padu lalu dipisahkan. Kalau dalam bahasa sekolahan itu yang disebut dengan Big Bang. Jadi sebelum manusia mengatakan awal mula penciptaan itu adalah diawali dengan Big Bang, Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu. Sementara Big Bang itu ditemukan tahun 1924 oleh Lamitri ya. Dia seorang uskup itu.
Al-Quran menjelaskan rinci. Awal mula penciptaan diawali dengan adanya Big Bang, ledakan besar. Nah, bagaimana dengan Bible? Nah, ini sekarang Bible. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkannya lah dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, di hari pertama sudah ada terang. Begitu Bentar, Bang. detail kan? Nah, itu kan begitu. Bentar, Bang. detail. Bentar, Bang. Ini nanti baru ketemu. Ya. Di hari pertama sudah ada siang dan malam, sudah ada terang dan gelap. Mataharinya diciptakan hari ke-4. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-4. Coba saya tanya, terang di hari pertama ini dari mana, Bang? Sudah ada terang, mataharinya belum ada. Gimana ceritanya, Bang? Silakan, Bang. Kebetulan saya baca juga itu ya. Cuman terangnya itu apakah itu dari karena Tuhan sendiri kan berupa terang juga dia. Saya juga nggak tahu dari mana terangnya, karena memang penciptaan siang dan malam itu ya memang kalau secara prediksi kita siang itu karena matahari kan gitu. Nah itu dia. Saya jawab, Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa terang di hari pertama itu adalah dari Tuhan, atau terangnya Tuhan itu sendiri, seharusnya di hari pertama tidak ada siang malam. Anda lihat di dalam Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 5. Jelas sekali di Yerusalem baru dikatakan di situ pintunya tidak pernah ditutup lagi, pintu gerbangnya, karena di sana tidak ada malam. Sebab yang menerangi adalah cahaya kemuliaan Tuhan, dan anak domba adalah lampunya. Jadi kalau di hari pertama itu terang dari Tuhan, seharusnya tidak ada malam, karena cahaya Tuhan tentu berbeda dengan cahaya matahari. Cahaya Tuhan itu tidak bisa dihalang-halangi, ya, nggak bisa terhalang oleh apapun. Itu cahaya Tuhan. Nah, tapi ini aneh ini, di hari pertama kok sudah ada terang. Sumbernya dari mana? Bukankah di dunia ini berlaku hukum aksi reaksi? Ada sebab, ada akibat. Ada terang, pasti ada sumber penerang. Itu tidak bisa lepas dari itu, tidak bisa. Nah, ayo, dari mana ini? Memang Bible itu urut, tapi kalau kita koreksi satu persatu, acakadul, maaf. Contoh lagi, dikatakan tumbuhan tumbuh di hari ketiga, mataharinya hari keempat. Bagaimana mungkin tumbuhan bisa tumbuh tanpa adanya matahari? Kenapa? Kan Tuhan yang menciptakan itu langsung, kan ada seperti pertanyaan itu, mana duluan ayam apa telur katanya. Kan hampir sama itu ya, kalau memang Tuhan itu kan akan Waduh, ini kembali ke iman namanya, Bang. Akalnya nggak dipakai. Ayo, Bang, kita pakai akal kita, Bang. Bang, ketika kita berbicara tentang ciptaan, berbicara tentang ciptaan Tuhan, sudah pasti kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Itu sudah pasti, karena ilmu pengetahuan yang dibahas adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, artinya kita berbicara tentang fakta. Terkadang gini, ilmu pengetahuan itu, kalau kita mengikuti ilmu pengetahuan, kita bakal mempercayai bahwa manusia purba itu berasal dari monyet. Sejak kapan itu jadi ilmu pengetahuan, Bang? Oh, bukan. Teori Darwin, Bang. Teori Darwin itu belum jadi ilmu pengetahuan. Dia masih hipotesa, Bang. Bahkan Darwin sendiri mengatakan bahwa ada mata rantai yang terputus. Ya, ketika dia di pulau Galapagos ya. Nah, itu Darwin ini
mengatakan ada mata rantai yang terputus di situ. Jadi Darwin acuan untuk sebuah kebenaran, maka kita akan tersesat. Dari ayat satunya saja sudah salah, yang dimana masih gelap gulita dan kosong, tapi sudah ada air. Lalu air itu bertopang pada apa kalau masih bumi belum terbentuk, gelap gulita dan kosong? Dan di situ disebutkan air itu nggak satu bentuk loh, artinya pagi-pagi kenapa kok Coba, bisa ada air? sini ya, Embun itu sini. kan berbentuk Sini air. saya bacakan jadi dulu, kita jangan Bang. itu disebut samudra loh Bang, samudra raya. Mau kamu bilang Ini, embun? Nih Bang, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Kok pada mulanya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Bumi belum terbentuk. Dan menurut apa? Aduh, tunggu, itu saya buka ayatnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terus lanjut. Salah tuh Bang. Tunggu dulu. Bukan seperti itu bacaannya. Tunggu dulu, saya buka aplikasi dulu. Salah katanya. Orang saya hafal bilang salah. Iya, salah. Tunggu dulu, makanya saya yang bacakan. Ya udah, baca. Lalu cakrawala di hari kedua Ustaz Sugi. Deh Bang, ya, dengarkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Casper melayang-layang. Nggak boleh, jangan dipelintir, jangan. Makanya Jangan, Abang nggak boleh. salah. Oh, saya yang salah atau Abang yang salah nih bacanya? Jangan dipelintir, jangan. Oh, gitu ya. Oke, Ya Bang, udah, lanjut. saya dulu yang bertanya lah, kita jangan sampai itu mah pertanyaan yang nggak patut ditanya lah, itu apa namanya? Perlu ditanyakan Bang, karena kalau di situ ada kecacatan, itu sudah gugur sebagai kitab suci Bang. Karena gini, Artinya ini, Bang, sedikit, Bang. Kalau soal terang tadi, ya Tuhan itu sendiri kan udah disebut, kita ini. oh jadi terang itu Tuhan itu sendiri. Oke, berfirmanlah Allah, jadilah Tuhan gitu. Kalau terang itu Tuhan sendiri, maka terang kita ganti Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah Tuhan gitu. Memang berbeda ya pola pikir kita secara manusia itu terbatas. Ilmu, Jangan Bang, mikir-mikir. ilmu tanpa iman itu pincang. Iman tanpa ilmu buta Bang. Ya semuanya dianggap benar karena iman. Tetapi ketika kita pakai akal kita, apakah itu benar? Bukankah Tuhan memberi kita akal itu untuk membedakan itu konsepnya. Iya, kami paham. Tadi kan ada dalil. Kalau nggak perlu dipikirkan, bisa dipikirkan. Itu aja, Ustaz. Gini. Halo, dengar nggak? Iya, silakan. Dengar, gini. Tanpa bulan malam nggak? Tanpa bulan malam gelap Bang? nggak? Karena bulan Oke, itu malam terjadi bukan karena dengar. bulan Bang. Dengar, iya, gelap tanpa apa? Gelap ada, kalau nggak ada bulan gelap nggak? Gelap, Gelap. Kalau nggak ada matahari terang nggak? gelap. Kalau nggak ada matahari terang nggak? Ya gelap, nggak terang. Bisa kamu lihat jalan nggak? Anda bisa, orang nggak ada matahari kok. Loh, buktinya kalau pagi-pagi gelap bisa kamu lihat kan? Artinya terang itu maksudnya. Itu matahari sudah mulai nongol Bang. Bukan. Gimana sih? Pernah nggak kamu lihat awan mendung? Pernah? Bisa kamu jalan nggak? Bisa, mataharinya Ya, udah ada. berarti terang itu Walaupun maksudnya- terhalang mendung. Iya, terang itu maksudnya bukan Gimana karena sih? matahari. Terang itu adalah pagi dan malam. Bentar, ada yang nelpon. Itu konsepnya. Pagi dan siang, pagi malam. Itu konsepnya. Bang,
mau Anda pelintir kemanapun, ya. Bukan, Kalau biar ngerti dulu, enggak. matahari itu, Biar ngerti karena dulu, tanpa bumi ini matahari kan pun pasti ada terang. berputar. Tanpa matahari Karena pasti bumi- ada terang. Ya tidaklah. Bukti Ya. nyata ketika matahari tidak dapat menyinari bagian bumi, dia gelap jadi malam. Nah, Siang sekarang dan di malam, Amerika- siang dan malam, Nah, gini. nah, sekarang di Amerika, waktu Amerika sekarang siang atau malam? Bukan gitu konsepnya, kan Loh, aku bilang kok tadi, bukan siang gitu? dan malam menciptakan terang. Pagi terang enggak? Terang toh. Menciptakan Malam gelap enggak? Itu Malam ya konsepnya. gelap namanya. Ya udah itu konsepnya. Iya. Bang, Tapi- Anda tahu enggak apa penyebab terjadinya siang dan malam, Bang? Apa, Kan Bang? itu kan Enggak, itu saya dia, tanya, kan? Bang, apa penyebab terjadinya siang dan malam, Bang? Ya, jangan tanya apa terjadi punya siang. Anda kenapa takut, Bang? Bukan. Coba bukan, tanya, bukan. jawab, Bang. Konsepnya bukan Apa begitu. penyebab Jadi supaya terjadinya ngerti, siang dan malam? Itu pertanyaan yang aneh-aneh itu. Jadi saya konsepnya ya. Duh, kok aneh-aneh gimana sih? Supaya kita tahu ini. Sekarang penyebab bumi berputar apa, Bang? Ya menurutmu apa? Gaya gravitasi, Bang. Dulu apa? Gaya Dari mana- gravitasi. Dari mana kamu tahu? Waduh, Anda nggak pernah sekolah? Bukan, dari mana kamu tahu gaya gravitasi? Ya waktu kita sekolah diajari gaya gravitasi Enggak. itu. Sekolah dulu. Bukan disebabkan gaya gravitasi, lalu dari apa? Coba dijawab berdasarkan data. Pertanyaan saya terjadi nggak Aduh, sekarang? aduh, udah. Terjadi nggak Ini sekarang? cuma Bilang. model ngeyel doang. Udah. Ngeyel. Mbak Esti. Udah. Ini nggak Ngeyel. ngerti apa-apa ini. Terjadi Mbak nggak Esti. gelap sekarang? Mbak Esti. Terjadi nggak gelap sekarang? Udah, Mbak Esti. Udah. Terjadi nggak Ini gelap? nggak Itu ngerti konsepnya. apa-apa ini. Bukan begitu cara diskusi itu, bukan Siap. begitu. Siapa? Turunin aja, turunin. Siapa? Takut kau. Ini hisar. Oke. Turunin. Udah. Oke, kita bicara ini ya, ada data gitu loh. Bukan dimentahkan data yang sudah valid. Ya, ilmu pengetahuan menjelaskan waktu kita sekolah, terjadinya rotasi bumi itu disebabkan adanya gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi, menyebabkan bumi berputar pada porosnya. Ya, bumi berputar pada porosnya sehingga menyebabkan terjadinya siang malam. Nah, yang Dari mana di hari pertama sudah ada siang dan malam sementara bumi belum berotasi? Kenapa belum berotasi? Karena belum ada matahari. Ayo silakan jawab. Ya kan gini, masa kita ini berbicara Tuhan itu tentang menciptakan itu Tuhan tidak loh, ingat loh, Pak. setengah, ya kan? Sekali menciptakan itu langsung sempurna. Jadi itu dia jadi pembeda, makanya dibuat itu bulan, bintang, itu jadi pembeda, siang dan malam. Itu akan menjadi pembeda hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Nah itu. Nah iya, yang menjadi penyebab siang malam ini apa di hari pertama, Bang? No fair. Kita tidak bicara iman, Bang. Kita sedang berbicara ilmu pengetahuan. Mengambil dalil dari Alkitab, tentunya itu Nah, harus kitabnya berbicara ini iman. saya uji dengan ilmu pengetahuan. Lolos enggak? Oke, oke gitu loh. Sekarang kalau kita berbicara Tuhan, yang apakah namanya menurut teori iman gravitasi dari Pak itu datang itu, dari manusia. Tuhan bekerja seperti itu. Ya kan? Harus ada ini, harus ada itu. Harus ada sebab akibat. Apakah menurut Pak Sugi Tuhan itu
apa bekerja seperti itu harus ada sebab Kalau akibat, harus ada manusia matahari saja dulu, tahu, baru ada bulan. ya, kalau manusia saja tahu, ya, bahwa terjadinya siang dan malam itu diawali dengan terjadi karena adanya rotasi bumi, bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan itu cacat ilmu pengetahuan? Bang, apakah Tuhan itu cacat ilmu pengetahuan? Sifatnya aja Pak. Terkadang- Rotasi bumi pinter gitu. Sebenarnya abang itu sedang Karena memang itu faktanya. Masa saya lebih tahu daripada Tuhan Anda? Ya kalau terjadinya siang dan malam itu disebabkan adanya rotasi bumi, kenapa Tuhan Anda nggak ngerti? kalau tidak ada matahari bisa terjadi nggak? dengar dulu. Oh, Bang. tidak. Yang jelas penciptaan Ya makanya itu kan sebab akibat semua gitu. Nah, iya. Sekarang kalau tanpa matahari tidak ada siang dan malam, ya. Bagaimana mungkin di hari pertama ada siang malam? Matahari belum ada. Karena di situ Tuhan berfirman, jadilah terang. Nah, kembalinya ke imani saja, Bang. Karena imani saja. Anda cacat logika? Ayo, ini kita uji nih. Kita mau cacat logika enggak? Berbicara ilmu pengetahuan, iya ada, betul. Tetapi juga ini berbicara tentang iman karena abang. Ya, Nah iya, ini saya sedang menguji kitab Anda. Apakah kitab Anda itu cacat ilmu pengetahuan atau tidak? Ayolah, kita uji yuk. Tidak. Nanti kamu boleh uji Al-Quran. Al-Quran silakan Anda uji, pertanyakan. Jadilah terang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. apa yang Ya kalau udah firman Tuhan kita membuktikan bahasa apa Bang? tanya tadi emang ada dijelaskan di situ firman dari itu awal. benar atau Enggak tidak, mari ada. kita buktikan Itu secara harus kita sains. uji. Gitu loh. Bener atau tidak, gitu loh. Jangan saya ngaku ahli komputer, tapi begitu diuji melete. Nggak bisa seperti itu. Yang jelas Ya, Harus. mungkin itu karena abang Harus bisa diuji. sudah berprinsip bahwa Tuhan itu tidak bisa maha segalanya gitu loh. Karena saya sering berdiskusi sama teman-teman Muslim begitu sih. Dari Tidak bisa mana maha Tuhan segalanya. Anda itu masuk? Tugi dengar dulu. Aduh, gue pikir pinter. Sekarang pertanyaannya gini, kau ini di bumi ini diciptakan siapa menurutmu? Diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Ada Tuhan. Tahu dari mana? Dari kitab suci. dari kitab Kitab suci mana? Kitab suci masing-masing, makanya kita uji mana yang lebih sesuai, kitab suci Anda atau kitab suci saya. Kalau memang Tuhan Anda sang pencipta, tentu apa yang diceritakan oleh Tuhan Anda tidak bersalahan. Kalau yang penciptanya itu adalah Tuhan saya, maka apa yang diceritakan oleh Tuhan saya tidak akan bersalahan. Tapi dengar Itu dulu ya, Bang. makanya harus Dengar kita dulu. uji Tuhan mana sih yang benar ceritanya, itulah Tuhan yang benar. Tapi kalau ceritanya salah, dia bukan Tuhan yang benar. Dengar dulu, yang namanya pencipta itu satu, nggak ada dua pencipta dunia ini. Iya, ini masing-masing aku pencipta nih. Di Bible Tuhan mengaku sang pencipta. Di Quran Tuhanku ngaku sang pencipta. Mari kita uji. Di antara pengakuan ini mana yang benar? Kita Nah, dikasih sekarang akal. Begini, Kita Bang. kasih akal, Bang. Nah sekarang gini, saya jelaskan dulu ke abang. Saya nggak tahu sebenarnya apa namanya, apakah dijelaskan apa enggak di Al-Quran, saya nggak tahu. Jadi perbedaan kita itu secara mencolok itu dari keturunan Abraham kalau di kita, dan abang itu di Ibrahim. Nah itu dari situ permulaannya, Bang. Kita dari situ permulaannya. Makanya ada untuk Muslim, ada untuk Kristen, karena secara umum Muslim mempercayai ke Nabi Ismail kan gitu. Kalau kami itu keturunan Abraham yang namanya Ishak, nah gitu. Dari situ permulaannya. Nah, Kenapa sebenarnya kita nggak bersoal dengan oke, Kristen nggak ada hubungannya dengan Abraham, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Nggak ada, Bang. Ya,
Abraham Tuhannya tidak Trinitas, Anda Trinitas. Kami Muslim Tuhannya Ahad, Abraham Ahad. Nah sekarang ini, oke sekarang saya tanya, boleh nanya? Bentar, Saya Abraham disunat, Anda nggak sunat, kami Muslim sunat. Begini, Jadi Kristen nggak ada Iya, hubungannya dengan Abraham, Bang. begini bang, masalah sunat. Kalau dulu memang ya orang ini juga sampai ke Yesus sendiri pun disunat, cuman kan dijelaskan kalau memang kita sunat itu kan bukan penentu ya, yang dituliskan di Alkitab ya. Tapi perilaku kita, kalau memang kita masih berbuat dosa, ya sunat kita nggak berlaku, itu yang dituliskan. Sunat kita itu nggak berlaku kalau kita masih suka berbuat Nah, dosa. kalau sunat saja masih berbuat dosa, amalnya tidak berlaku, apalagi yang nggak sunat. Tuhan itu jijik dengan orang yang tidak bersunat. Kejadian 17 ayat 14. Orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Tuhan jijik dengan orang nggak sunat. Gimana? Memang begitu. Coba Kejadian 17 ayat 14. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Orang-orang yang tidak disunat, dia tidak bisa masuk, tidak bisa diselamatkan. Kisah Para Rasul 15 ayat 1, coba Memang Anda baca. Memang masih ada yang menjalankan itu. Di Israel sendiri pun masih ada yang menjalankan itu. Nih, sebab orang-orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Lihat konteksnya dong, Bang. Lihat Jadi konteksnya. dari mana Anda mau mengaitkan? Bentar. Orang Yahudi, Bang. Jadi dari mana Anda mau mengaitkan Kristen dengan Abraham? Salah satunya sunat itu dari Abraham itu. Baca kitab Kejadian itu. Aduh, Bang. Pengorbanan Ini Abraham kan udah terhadap saya Ishak jelaskan. itu, Bang. Kenapa? Itu Salah Anda. digambarkan dalam ajaran Kristus, Bang. Dia Bang. Kristenan. Pengorbanan Abraham itu tidak ada hubungannya dengan dosa, Bang. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1. Ya, betul. Abraham Gambaran sedang ada, Bang. dicobai Tuhan. Tidak Itu ada gambaran kaitannya dengan ada. dosa. Dan dalam Nggak nyambung. ajaran Abraham itu pengorbanan itu selalu Iya, ada kan untuk dengar untuk dulu dosa, apa yang Bang. saya jelaskan. Kadang gini loh, Itu Bang. nggak ada hubungannya dengan dosa, Bang. Abraham, Bang. Dengar dulu Waktu Bang kisah Sugi, Ishak aduh, itu kamu dia memang itu. tidak ada. Kamu itu sebenarnya sedang Tapi masuk ke pengorbanan rumah demi orang. pengorbanan Tapi kamu itu seperti gambarannya, paham Bang. rumah orang itu. Jadi Aduh, kalau ini kita hanya nggak mau gantian ini Anda berdua Kristen malah keroyokan ngomong gimana sih? Mana yang harus saya dengerin ini? Dua-duanya ikut ngomong ini. Apa mau ngasih tahu? Kamu ini mau nanya? Dua-duanya apa mau ikut ngasih ngomong. Bentar Bang J, sabar, saya komentarin Noviar dulu ya. Sabar. Jadi, kalau Anda mengambil tipologi dari Abraham ketika mengorbankan Ishak, lalu Anda tipologikan ke Yesus, nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? nyambung, Bang. Karena bentar dong. Karena pengorbanan Ishak ya, itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Sementara Yesus menurut Anda disalib ada kaitannya dengan dosa. Nyambungnya di mana? Nyambungnya ada ketaatan Abraham, dosa Bang. manusia. Ya, Tapi bukan ketaatan berarti Abraham kalau itu udah nyambung, Bang, di dalam dihapus kita bisa seenaknya aja, yang enggak lah. Ini dua-duanya ikut ngomong, Ya, mana kita yang harus? harus Aduh, menjalankan setiap gantiannya apa? perintah. Kalian sendiri aja nggak bisa gantian, gimana sih? Gantian dong, Ah, gantian. ngomong. Ini dua-duanya ikut ngomong orang Kristen ini. Jadi mana yang harus saya dengerin? Yang mana nih? Ya, silakan Bang J. Cinta. Novier, no V apa F3R AR.
Nanti Yuk, kalau saya gantian. bertanya, Siapa yang mau menghadapi saya? Salah satu. Silakan. nanti kalau saya bertanya nggak sanggup kalian. Silakan. Apa yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum Ustaz Alif. Ayo, Bang. Anda tadi mengatakan bahwa Kristen ada kaitannya dengan Abraham. Padahal apa? Waalaikumsalam. Mengenai pengorbanan udah nggak nyambung. Karena Abraham itu konteksnya diuji oleh Tuhan. Apakah dia taat atau tidak? Itu kan korban, pengorbanan bang. Gimana sih abang? Korban segala sesuatu, korban perasaan, korban apa itu Abraham bang? Iya, tapi nggak ada hubungannya dengan dosa, Bang. Jadi nggak cocok kalau itu tipologi Yesus. Ya ada bang, setiap korban orang Israel. Saya juga tahu bang hubungannya dengan apa sih suatu korban itu. Orang Israel semua tahu semua bang. Loh, Abang aja kali yang nggak tahu. Abraham itu apa ada kaitannya dengan dosa? Ketika dia mengorbankan dengan Ishak, iya, dia memang tidak ada berhubungan dengan korban dosa, ya korban penghapusan dosa, iya betul abang. Tetapi di situ ada korban yang harus dia berikan. Itu intinya loh. Korban kesetiaan Abraham terhadap Tuhannya itu intinya loh. Artinya di Poinnya situ itu berbicara tentang ketaatan Abraham. Ketaatan Kristus itu mengorbankan dirinya bang, itu loh kesamaan di situ. Waduh, Itu yang Yesus ketaatan ajarkan. Kristus. Kalau memang Yesus itu taat untuk dikorbankan, ngapain dia sembunyi-sembunyi di Taman Getsemani, menyuruh muridnya jual jubah untuk beli pedang untuk berjaga-jaga? Mana taatnya di situ? Coba, untuk apa Yesus beli pedang, menyuruh muridnya beli pedang, kalau memang dia taat untuk disalib? Kenapa Yesus protes? Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan suluh dan pentungan. Coba baca itu di dalam Yohanes 18 ayat 4 dan seterusnya itu. Ya, makanya kan di situ kan ada jelasin katakan Yesus karena yang mencoba untuk berusaha untuk membela dia. Sorry bang Ji. Ya, ketika ketika Petrus mencoba untuk membela Yesus, ya, Yesus dikatakan apa? Nyala engkau. Dibilang muridnya sendiri nih iblis nih, yang sedang merasuki iblis. Karena lu nggak tahu rencana Tuhan, lu tidak mengetahui rencana Allah. Nyala engkau. Rencana Tuhan apa rencana iblis? Rencana Tuhan lah. Anda tidak tahu kalau yang membisiki Yudas itu iblis untuk berkhianat. Ini konteksnya tadi yang saya ceritakan, konteksnya ketika Petrus ingin membela Yesus bang. Iya. Tentang Anda mengatakan itu rencana Tuhan. Di mana Tuhan berencana untuk nyalib Yesus? Di mana? Bukankah di dalam kitab Anda, iblis merasuki Yudas supaya Yudas berkhianat? Dengan Yudas berkhianat, maka Yesus ditangkap dan disalib. Iblis yang punya kerjaan, Bang. Baca baik-baik kitab Anda. Nah sekarang gini bang, soal dengar dulu bang Sugi, abang ini nggak paham bahwa manusia itu dikasih kehendak bebas. Apakah ia mau menuruti kehendak iblis atau enggak? Nah itu kita juga sama kok. Setiap hari iblis itu membisikkan kita untuk berbuat kejahatan kok. Nah sekarang kita mengiyakan atau enggak? Karena manusia itu satu-satunya yang diberikan kehendak bebas. Kita itu mau datang kepada Tuhan mau enggak, itu kita punya kehendak itu bebas. Sama halnya dengan Yudas itu. Kalau Ustaz Sugi dia menyerah, karena Yudas sendiri lambaikan tangan Pak Ustaz ya. Apa yang dibisikkan lanjut ya Ustaz Ali kerja dulu Ustaz Ali. Boleh saya tanya satu hal enggak Bang Sugi? Iya silakan. Oke Bang Sugi. Boleh. Iya. Abang percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Isa? Percaya nggak? Tergantung Anda mau ngajak membedakan atau menyamakan. Saya punya dalil dua-duanya. Nah sekarang Saya punya dalil dua-duanya. Mau dibedakan oke, mau disamakan oke. Anda minta yang mana? Kalau secara perbedaannya memang ya saya lihat
apa ya? Tap layar guys, tap layar. Dari kelahirannya. Nah, kalau kita mempercaya kalau Yesus itu di kandang domba, sementara di ini Ayatnya, katanya Bang. Ayatnya mana di kandang domba, Bang? Ayatnya mana di kandang domba? Ayat mana itu dikatakan di kandang domba, Bang? di Matius lah. Nah, Matius berapa? Yuk kita baca yuk. Nggak ada, Bang. Jangan mengada-ada. Di kitabmu nggak ada dikatakan Yesus lahir kandang domba, Bang. Adanya di palungan. Tap layar guys, adanya di palungan. Itu pun tidak melahirkan di palungan. Setelah bayi itu lahir, maka dibungkus dengan kain lenan, lalu diletakkan di palungan. Bukan lahir di palungan. Palungan itu tempat makan ternak, Bang. Bisa tempat makan babi, bisa tempat makan kuda, bisa tempat makan domba. Itu palungan. Nah, itu dia, memang dari kelahirannya pun memang sudah harus terhina. Memang apa namanya? Memang ya karena tujuannya juga ya memang untuk menebus dosa, bukan untuk apa namanya? Menunjukkan istilahnya, saya anak Tuhan, saya bisa berbuat apa aja, bukan gitu. Jadi gini, Bang. Yesus itu datang ke dunia itu mengajarkan konsepnya, beginilah cara beribadah seharusnya manusia. Nah, gitu dia. Jadi manusia itu diharapkan untuk merendahkan diri, begitu, Bang. Jadi gini, Bang. Oke, saya komentari ya. Jangankan Al-Qur'an dengan Bible soal kelahiran. Bible sama Bible sendiri cakar-cakaran, Bang. Contoh, menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Kakeknya Yesus. Kakeknya. Ya. Bapaknya Yusuf. Bapaknya Yusuf itu Eli atau Yakub? Yakub. Tapi Yakub yang bukan enggak masalah ke sana, saya enggak mempermasalahkan itu. Ya. Menurut Matius, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Matius 1 ayat 16. Coba Anda lihat di dalam Lukas 3. Ya. Siapa kakeknya Yesus di situ? Lukas 3 dan nih, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yakub, anak Eli. Ya. Anak Matat, anak Lewi, anak Maliaki, anak Yanai, anak Yusuf. Coba, ketika ia memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Jangankan Quran, mau diadu dengan Bible sama Bible soal silsilah Yesus aja cakar-cakaran. Iya, memang ada perbedaan memang. Nah, apakah Yesus yang diceritakan benar? Apakah Yesus yang diceritakan Matius dengan Yesus yang diceritakan Lukas adalah sama? Ya sama lah. Nah, sama. Ya kan? Menurut Anda sama. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua kakek dari satu ayah? Itu berbeda, Ustaz. Beda. Ya, iya, makanya itu saya tanya. Kalau itu sama, apakah mungkin satu orang punya dua kakek dari satu ayah? Kakeknya, bapaknya Yusuf ini Eli atau Yakub? Yang satu tukang keramik, satu tukang kayu, Ustaz. Coba. Mana yang benar nih? Kakeknya Yesus nih siapa ini? Eli atau Yakub? Silakan pilih. Karena tidak mungkin ada satu orang punya dua ayah. Loh, mana kawan? Tidak mungkin. Kawan yang satu tadi Tadi dia tidak WA tadi, handphone saya lobet, turun dulu sebentar katanya. Oh ya kah? Oh ya sudah. Ya, lobet. Yang satu ini
Apalagi nih alasannya tuh. Halo, 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 halo. Salam kenal semuanya ya. Ya bang, salam kenal dia. Ya pertanyaan Pak Sugi itu bagus ya, bagus. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini kalau kita perhatikan ya dari Lukas tadi itu menurut anggapan orang, sementara Matius itu dengan tegas mengatakan inilah silsilah Yesus. Ya. Tapi saya juga kurang paham, Eli itu siapa? Apakah Eli nama lain daripada Yusuf atau Eli? I don't know ya, gitu ya. Tapi yang pasti di Lukas dikatakan ini anggapan orang, ya. Jadi karena itu anggapan orang itu salah, Bang. Aku sih nggak berani menjudge itu salah atau enggak sih ya, tapi itu anggapan orang, gitu kan? Nah iya, mana yang benar jadinya? Saya nggak tahu apakah Eli itu mungkin juga keturunan percaya nggak daripada sama orang itu? Yakub? Begini bang, kalau abang takut dicoret dari daftar waris, jangan coba-coba bahas masalah agama bang. Apalagi bahas Bible. Terguncang nanti anda bang. Betul bang, itu saran saya bang. Hindari bang, daripada nanti anda dicoret dari daftar waris. Kacau bang. Apa, betul. Oke, kita jawab ya. Tadi apakah Eli itu Yakub? Coba kita cek. Yakub ini anaknya Nathan. Ya. Eliezer memperanakan Matan memperanakan Yakub. Jadi Yakub ini anaknya Matan. Nah, Eli ini anak siapa? Nah, gitu dong. Cara nyarinya begitu. Ya, itu menurut dari Matius kan, makanya saya bilang tadi kan Matius itu kita cari dulu. Matius mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus kan gitu kan. Sementara yang di Lukas tadi yang abang bacakan itu kan dikatakan dan menurut Eli, orang gitu loh. Eli itu anaknya Matat. Yakub anaknya Mantan. Beda toh, Matat sama Mantan jangan dipikir sama. Maksudnya? Ya. Yakub anaknya Matat. Ya. Siapa? Eli anaknya Matat. Matat atau Matan? Matat. Saya nggak tahu apakah ini karena memang karena ini kan anggapan orang yang Lukas tuliskan kan anggapan orang gitu loh ya. Jadi apakah Matan atau Matan itu sama atau ya? Ya beda. Nanti kalau kita gini, oke, apakah sama atau tidak? Kita naik lagi ke atas. Matan anaknya Eliezer. Ya. Matan anaknya Eliezer. Sekarang Matat ini anak siapa? Nah, begitu caranya, Bang. Nah, di sini mana tadi? Anak Lewi. Anak Eli, anak Matat, anak Lewi. Apakah Eliezer sama dengan Lewi? Ya beda, Bang. Kamu tarik ke atas itu, yang satu dari Salomo, yang satu dari siapa? Beda. Itu dua silsilah yang berbeda, jangan digabung. Ada Eliud mencanakan Eleazar sih bang. Eliud itu sih bang. Maksudnya gue nggak ngerti apakah itu maksudnya dengan ya ini ketika karena tidak tahuan saya secara pribadi aja ya, bukan berarti Alkitab ini salah atau apa enggak. Nah, jadi mana di antara dua informasi ini yang benar? Kalau Lukas ini masih gentle dia mengatakan itu anggapan orang. Nah, Matius ini dapat informasi dari mana? Ya makanya saya bilang kan Matius itu dengan tegas penegasan. Iya, dia dapat informasi dari mana? Dia dapat informasi dari mana, Bang? Tanya Matiusnya aja, Bang. Nah, kan untuk mengerti informasi itu kita harus tahu asal usulnya gitu loh kan. Informasi yang jelas asal usulnya itu yang valid. Lukas menunjukkan asal usulnya. Dari mana? Dari anggapan orang. Nah, Matius dari mana? Saya kurang paham bang kalau itu bang. Dari mana? Tapi yang masih dia tegas memang. Jadi karena anggapan orang di dalam Lukas, Anda nggak percaya? Enggak ada hubungannya dengan kepercayaan itu. Nah iya itu, ini tidak mungkin dua-duanya benar bang.
kalau terjadi kontradiksi seperti ini, tidak ada hubungan dengan ajaran pengajaran tentang apa ya? Ya kita mau selamat atau enggak bang tentang ada bang, anda jangan salah, ada. Karena begini, kalau Yesus ini tidak terbukti anak Daud, Lukas maupun dari Matius dua-duanya ada Daud ya bang? iya, jadi Daud dari jalur mana? Dari Yehuda atau dari Lewi? Yang bisa jadi Mesias itu dari keturunan Yehuda bang, gitu loh. Coba kita lihat. Iya, harus dari keturunan Yehuda. Kalau Lewi itu hanya menjadi penjaga kemah suci, dia nggak bisa jadi Mesias dia. Lewi itu penjaga kemah suci bang, keturunan Lewi bang. Kalau dari Lukas jelas dia keturunan dari Yehuda ya bang ya. Coba kalau kita lihat dari Matius. Dari siapa dia? Dari Lewi itu. Tengok tuh. Belas keturunan dari Daud sampai pembuangan. Kalau diambil silsilah dari nama mama, dari orang tua mamanya. Oh sama bang, sama. Kalau saya baca sih, kalau saya baca sama silsilah Yesus di dalam Matius dengan Lukas sama-sama Daud, sama-sama Yehuda. Kalau dari mamanya Lewi. Lukas ini dari Lewi bang, Matius dari Yehuda. Abang baca tuh di ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dan Tamar, bla 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 sampai kepada Yakubnya bapaknya Yusuf. Itu yang Matius. Matius. Nah iya, yang Lukas dari Lewi. Mana yang benar? Sebentar, kalau Lukas ya. Sementara Yusuf bukanlah ayah kandung, itu tidak ada apa nisbat di sana, tidak ada binnya di sana. Maria itu suku Lewi, Maria itu. Maria itu Lewi. Oh kalau di silsilah Yesus itu bang, di Lukas di ayat 34 bang. Ya. 33-34 itu anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezro, anak Peres, anak Yehuda. Yehuda itu anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham ya. Keturunannya sama. Nah, kalau yang di Matius coba. Yang di Matius. Tadi di Matius sudah jelasin sih, Mas. Ayat yang ke sebentar ya. Jadi pada dasarnya Yesus ini kakeknya orang Lewi apa orang Yehuda bang? Yehuda bang, Yehuda kakeknya? Ya Yehuda. Gimana dua keturunan yang saling berselisih tapi sama-sama dari Yehuda, ini gimana sih orang? Lewi lah kalau dia dari Yehuda. Di Matius itu dikatakan ya bang, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, yang memperanakan Yehuda dan saudara-saudara Yehuda memperanakan Peres dan Zera, Tamar, Peres dan bla 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 sampai pada Yakub bapaknya Yusuf. Itu di Matius. Iya, terus bapaknya Maria dari keturunan mana bang? Berapa? Bapaknya Maria dari orang Lewi apa Yehuda? Oh kalau bapaknya Maria saya nggak ada track ini bang, sini dari keturunan. Makanya dari tadi sudah dikasih tahu kalau diambil dari garis keturunan mamanya Lewi, kalau diambil dari keturunan bapaknya itu Yehuda. Namun di sini ada tapinya. Yusuf bukanlah ayah kandungnya, jadi tidak dapat nisbat dari binnya gitu loh. Iya, bukan ayah biologis bang, bukan ayah biologis. Ya diambil dari keturunan dari mamanya lah bang. Dari mana abang tahu Maria tidak keturunan dari Yehuda?
dari Lewi? Nah itu kan ada silsilahnya, tinggal dibaca. Ya ampun, kok pusing lagi. Aduh, Ini kan ini yang mana bang? Nah kan dari Matius, dari Lukas itu kan ada urutannya. Bahkan ada yang sanadnya terputus itu Matius malah. itu kan Matius itu kan bicara tentang Yusuf mas. Iya Yusuf. Ya itu makanya Ustaz Sukita Dari mana lu bisa tebak Maria dari mana? daripada Lewi? Kakeknya itu yang mana gitu loh. Makanya di sini yang ditanya Lu bisa atau tebak itu jangan Maria keturunan dari Lewi itu dari mana? Ada sumber? Lah, itu kan ada sumbernya dari Matius itu tadi. Ya ampun. Loh, ini Matius ini kan berbicara tentang Yusuf, gimana sih? Coba baca betul. Lah, Silsilah Maria ini? iya mana di mana bang? Di mana? Ya di mana? Coba abang yang cari ya bang, abang yang nentuin. Oh ya. Tunggu, saya cari dulu. Aduh, nggak jadi. Ya, silakan. Enggak, kawan-kawan Kristen ini kadang-kadang ya lucu-lucu, imut-imut, unyu-unyu. Itu sudah Iya dikasih tahu. imut tuh anak Tuhan ya imut dong. Iya, sudah dikasih tahu, sudah dijelaskan. Mas, Di mana bang? iya, tunggu dulu. Ini lagi dicari silsilahnya. Ya, Tapi Kayak jangan anak pula. kecil. Anak kecil ya, begitu. Nah, jangan naik nanti jatuh. Ya naik dia terus, dia jatuh mampus kau. Tunggu dulu, saya carikan silsilah. Ini Yehudanya ini juga Yehuda yang berbeda, jangan disamakan ya. Yehuda yang di Lukas itu anaknya Yakub. Yehuda yang di Matius anaknya Yusuf. Coba saya cek deh. Ya, yang di Yehuda yang di Matius itu anak Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres ya. Ini Yehuda anak Yakub. Coba yang di Lukas. Yang di Lukas mana Yehuda. Bentar, Daud. Nah ini dia. Ya. Anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf. Yehuda anak Yusuf. Ada dua Yehuda. Sebentar Satu ya, anaknya Yakub, satu anak Yusuf. Coba dicek. Iya dia yang 334 bang. Kalau yang Yehuda anak Yusuf dibaca yang di 3334 tuh bang. Lukas kan? Lukas. Nah ya Lukas, ini yang Yehuda itu di ya ayat 30. Anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Amos, anak Salomo, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Armi, anak Dana, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub. Jadi Yehudanya ada berapa ini? Banyak banget Yehudanya. Ya kalau penamaan Yehuda banyak sih sisok-sisok aja bang. Namanya anak-anak orang. Pak Sugi, kita tahu semua Yakub itu memperanakkan 12 Ya. orang. Tentu yang jelas di situ ada Yehuda, ya kan? Yehuda yang kita maksudnya itu anaknya Yakub itu, bukan Yehuda yang lain. Tapi di sini, tapi di Lukas ini pun berbeda ya, mengisahkan tentang bagaimana Yusuf ini. Yusuf adalah ayahnya namanya Eli, ya kan? Nah, tapi di ayat lain bahwasanya garis keturunannya adalah Salomo, anak Daud, nah segala macam. Pokoknya di sini banyak sanad yang terputus. Oh ya Yusuf, izin nanya dong. Dari sekian bingungnya tentang silsilah dan perselisihan, kebingungan, kerancuan silsilah ini, sekarang tujuannya apa membuat silsilah ini? Toh Yesus bukan anak mereka. Nah itu dia. Kalau dilarikan ke sana ya juga. Justru pertanyaan abang tuh tadi dijawab Bang Sugi sebenarnya, untuk menentukan bahwa Yesus apakah benar dia dari keturunan Yehuda itu kan gitu. Nah, iya, saya tanya sekarang. Ya, sekarang saya tanya, emang Yesus benar dari keturunan Yusuf dan seterusnya? Yang pasti dia keturunan Yehuda, Bang. Loh,
Saya tanya, Yehuda nanti jalurnya ke Yusuf. Emang bener? Nah, makanya nih kan itu kan karena itu biasanya kan bangsa Israel itu kan memang diambil kan jalur laki ya gitu ya, jalur laki, walaupun kita semua tahu bahwa memang Yesus bukan darah daging daripada Nah, Yesus iya itu makanya sendiri, kalau gitu. bukan ngapain coba gitu loh Nah, kita maksudnya. nggak tahu nih, Udah Bang. puyang-puyang Nah, mikir. soalnya gini, Walaupun yang 100 dibicarakan hasilnya kan dengan supaya Yesus gantinya. bisa jadi Mesias. Nggak, yang ditulis Ya artinya ini kan kalau orang- memang tujuannya buat jadi Mesias karena dari keturunan Daud, Oh. toh berarti keturunannya bohong-bohongan karena memang bukan real anaknya Yusuf. Nah. Ya itu tadi, Bisa Ustaz jadi. Talib. Karena Kalau itu Yesus boleh ini ngomong bukan darah dari Daud, bentar Bang. Kalau Yesus ini bukan darah dari Daud, maka dia tidak bisa jadi Mesias. Makanya silsilah ini dipaksakan Yesus itu keturunan Daud. Bahkan Paulus sendiri di dalam Roma 3 ayat 1, Yesus ini sperma Daud, spermatos David. Coba Roma 3 ayat 1, Roma 1 ayat 3 ya. Dalam bahasa Yunaninya itu jelas disebut spermatos David. Bentar ya, Roma. Ya kita semua tahu lah itu artinya keturunan itu aja sih, Bang. Nah ya itu artinya Paulus sendiri ingin memaksakan bahwa Yesus ini harus ada pertalian darah dengan siapa namanya Daud gitu loh. Peri tahu Wio atau tahu Genemenau ek spermatos David. Nah ini spermatos Daud. Nah ini memang harus dipaksakan Yesus ini ada garis darah, ada pertalian darah dengan Yusuf karena eka dengan Daud. Karena kalau tidak maka tidak bisa menduduki tahta Daud, Bang. Apa yang dicari oleh Bang Musa tadi tuh, benar nggak bahwa Maria itu keturunan Lewi? Kita nggak tahu siapa tahu Mbak Maria memang keturunan Yehuda juga gitu loh kan? Yang namanya keturunan kan banyak, kita nggak tahu gitu. Memang saya juga nggak menemukan Maria itu keturunan siapa sih. Tapi Bang Musa katanya menemukan tuh Maria adalah keturunan dari Lewi. Coba diinfokan di ayat berapa Pak? Gitu aja. Ya, sebab saya percaya sih di ayat kitab ini tuliskan ya, memang laki-laki itu memang agak spesial ya, makanya mungkin yang dituliskan adalah keturunan daripada Yakub. Yusuf, itu keturunan daripada Yusuf, makanya memang spesialnya laki-laki lah. Coba mungkin Bang Musa boleh menunjukkan kepada dunia bahwa Maria Ibu Yesus adalah keturunan Lewi tadi. Ya, nanti tunggu ya, saya carikan. Ini juga saya lagi mencari. Siap. Sabar. Cek. Ya mungkin sambil Bang Musa mencari, kita ya mungkin teman-teman ya mau yang lain gitu. Itu Aki. Bunda Maria kan saudaranya Elizabeth. Iya. Yohanes. Iya. Zakaria. Betul. Bagi Musa. Iya, betul. Iya, memang karena dia itu anaknya Elizabeth itu orang Lewi. Ya. Ini makanya Ya udah, dari situ aja diambil. lagi saya urutkan ini. Bukan orang Yehuda. Maria itu bukan orang Yehuda, Bang. Yehuda tuh jauh sekali, Bang. Dengan zamannya. Apaan yang jauh? Itu saudaranya Elizabeth itu Maria itu. Iya, kalau Elizabeth sama-sama hamil, dia
hamil 6 bulan, si Maria hamil 1 bulan itu. Tunggu dulu, lagi saya urutkan ini. Selisih 2 bulan sama Yohanes, sama Yahya. Apa hamil 4 bulan kan 6 bulan? Tunggu dulu. Udah lo nggak usah mikirin hamilnya. Iya kan itu kan hubungannya memang kan sepupuan itu. Enggak, keturunannya itu lo ya udah itu dicari hamil ya bahas. Iya, makanya saya juga nyarinya itu dari Elizabeth nih tadi. Aduh. Sabar. Silsilahnya. Tunggu dulu, saya ini googling juga agak gaptek sih.